Selamat malam Ibu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ciprian Francisca Ledo dari kelas 3B. Baik, di sini saya pilih salah satu topik yaitu tentang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di industri. Baik, saya akan menjelaskan topik tersebut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama, di sini tentang pengawasan kesehatan kerja. Pengawasan keselamatan kerja yaitu keselamatan kerja yang pertama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa syarat-syarat keselamatan kerja suatu tempat kerja meliputi ada 18 syarat. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah, mengurangi bahan peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, memberi alat-alat pelindung diri pada para pekerja. Yang keenam, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik secara fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Yang kesembilan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang kesepuluh, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Yang kesebelas, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Yang kedua belas, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang ke-13, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya. Yang ke-14, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang. Yang ke-15, mengamankan dan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Yang berikut, karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat, dalam pembuatan manufaktur atau materi yang berkelebihan atau ditolak atau dibuang. Yang berikut dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan dari proses alam yang berbentuk padat. Menurut Daniel, terdapat 3 jenis sampah, diantaranya yang pertama sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya dan sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah diatur beberapa jenis sampah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sampah rumah tangga, yang kedua sampah sejenis sampah rumah tangga dan yang ketiga sampah spesifik. Yang berikut pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yaitu yang pertama pengurangan sampah, yang kedua penanganan sampah, yang ketiga tempat penampungan sementara, yang keempat tempat pengolahan sampah terpadu, dan yang kelima tempat pemrosesan sampah akhir sampah atau TPA.
Yang berikut, pengelolaan sampah di industri dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, upaya menciptakan kondisi kebersihan dalam ruang kerja dan di luar ruang kerja. Yang berikut, menyediakan tempat sampah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembersihan sampah. Yang berikut, melaksanakan upaya pengangkutan sampah. Yang berikut, melaksanakan upaya pemusnahan sampah. Dan yang terakhir, menyediakan petugas sampah. Sebelum bekerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, patogen paru-paru, dan laboratorium nitrin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Yang berikut, pemeriksaan kesehatan berkala dimaksud untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, terkecuali ditentukan lainnya oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Pemeriksaan kesehatan berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, patogen bila mana mungkin, dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu, dan lain-lainnya. Yang berikut, pemeriksaan kesehatan khusus dimaksud untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan pula terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit memerlukan perawatan yang lebih dari 2 minggu. Yang kedua, tenaga kerja yang berusia di atas 40 tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu. Yang berikut, tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenal gangguan-gangguan kesehatan perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut, pemeriksaan kesehatan khusus diadakan pula apabila dapat keluhan-keluhan di antara tenaga-tenaga kerja atau atas kerja atau atas penilaian pusat, Bina Hiperkes dan Keselamatan dan balai-balainya, atau atas pendapat umum di masyarakat. Sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan, dan materi ini saya ambil di dalam buku PMK Industri. Shalom.